Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 3? Kita jumpa lagi dalam muatan pelajaran pendidikan agama Islam bab 5, sholat kewajibanku. Akan belajar kompetensi dasar 3.8 memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kautsar. KD 3.10 memahami hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan sekolah. Subbab A. Inti ibadah sholat. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Sholat wajib disebut juga sholat fardu. Dalam sehari semalam umat Islam melaksanakan sholat 5 kali, yaitu yang pertama subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan terakhir isya 4 rakaat. Siapa yang melaksanakan sholat akan mendapat pahala, dan meninggalkan sholat maka akan mendapatkan dosa dan siksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang yang tidak dapat sholat dengan sempurna. Sholat harus dilaksanakan secara khusyuk. Khusyuk artinya sungguh-sungguh, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tertib bacaan dan gerakannya. Agar sholat menjadi khusyuk, perhatikan hal-hal berikut. 1. Sholat harus dikerjakan dengan memenuhi syarat dan rukun. 2. Tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berusaha memahami bacaan-bacaan sholat. 4. Menjaga pandangan tetap ke tempat sujud atau sajadah. Yang kelima, istiqomah dalam menjalankan sholat. 6. Sholat dalam suasana tenang. 7. Tidak tergesa-gesa. 8. Berjamaah. Orang yang rajin sholat akan baik hidupnya. Misalnya, 1. Disiplin. Yang kedua, menghormati waktu. Yang 3, mudah konsentrasi. 4. Akan merasakan hidup tenang. Subbab B. Hikmah sholat. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Quran surat Toha ayat 14. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud wa aqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ketiga, disiplin waktu, sabar dan khusyuk. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Artinya, 1. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. 2. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. 3. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Yang keempat, hidup bersih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah siapa yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah siapa yang memendamnya. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan.
Demikianlah materi pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Selanjutnya ada 10 soal. Kerjakan soal berikut ini dengan tepat. 1. Sholat rukun Islam ke ... 2. Sholat wajib disebut juga sholat ... Sehari semalam sholat ... kali 4. Jumlah sholat fardu ada ... rakaat. Yang kelima, sholat wajib dilaksanakan secara ... Yang nomor 6, supaya khusyuk pandangan tetap ke ... 7. Mengerjakan sholat sebaiknya dalam suasana ... 8. Salah satu hikmah sholat adalah selalu dekat dengan ... 9. Laksanakan sholat untuk mengingat ... 10. Sholat mengajarkan hidup tertib dan ... Setelah mengerjakan soal, jangan lupa kirim ke Pak Guru. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.